Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki istirahat kita di malam ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang, Allah yang penuh belas kasihan, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapa. Sebelum kami merebahkan tubuh kami mau mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2026, Selasa 30 Juni 2026, dari Injil Markus pasal pertama ayat 40 hingga ayatnya yang ke-45, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Belas kasihan yang menggerakkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada masa Yesus hidup di dunia, kusta bukan sekedar penyakit kulit yang parah, melainkan sebuah hukuman sosial dan spiritual. Seorang penderita kusta dianggap najis, mereka harus tinggal di luar kota, berteriak najis, najis, agar orang lain menjauh dan sama sekali tidak boleh disentuh. Menyentuh orang kusta berarti membuat diri sendiri ikut najis secara hukum agama. Namun dalam nats kita pada malam hari ini, kita melihat sebuah pemandangan yang mendobrak semua tembok pembatas tersebut. Yang pertama, belas kasihan bukan sekedar emosi. Kata tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, dalam bahasa aslinya Tuhan menggambarkan rasa iba yang sangat mendalam yang bergejolak dari bagian terdalam diri seseorang. Bagi Yesus, belas kasihan bukanlah perasaan pasif atau hanya sekedar ucapan semata. Belas kasihan Yesus adalah sebuah gaya dorong yang menuntut tindakan nyata. Dan yang kedua, sentuhan yang memulihkan. Perhatikan bagaimana tindakan Yesus pada saat ia bergerak dan ia mengulurkan tangannya menjamah atau menyentuh. Baru kemudian Yesus berbicara. Yesus bisa saja menyembuhkan orang ini hanya dengan kata-kata dari jarak jauh. Namun Yesus memilih untuk menjamah orang kusta tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tentu bagi si penderita kusta, sentuhan Yesus mungkin adalah sentuhan manusiawi pertama yang ia rasakan setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan. Sebelum fisiknya disembuhkan oleh kata-kata Yesus, jiwanya yang hancur dan kesepian sudah lebih dulu dipulihkan oleh sentuhan kasih Yesus. Dan Yesus merespon sangat tegas dengan penuh kepastian di hadapan dunia yang menolak dan menjauh. Yesus berkata, "Aku mau." Yesus tidak pernah enggan untuk menyambut kita yang datang dengan segala kehancuran, dengan segala dosa dan kenajisan hidup kita. Di hadapan Yesus tidak ada orang yang terlalu kotor untuk dipulihkan. Bagaimana dengan kita? Menjadi seperti penderita kusta. Sadarilah bahwa kita semua adalah orang yang sakit karena dosa yang membutuhkan jamahan Yesus. Karena itu jangan ragu datang kepada Yesus dengan segala kehancuran dan kerapuhan kita. Yesus selalu mau menerima dan mentahirkan kita. Apakah belas kasihan kita sudah melahirkan tindakan sama seperti Yesus? Seringkali kita melihat sesama yang menderita, baik secara ekonomi, mental maupun spiritual, tetapi kita malah memilih menjaga jarak karena takut tertular, takut repot,
atau kotor. Nah, kita malam ini memanggil kita untuk bagaimana kita sebagai orang percaya mau mengulurkan tangan, meruntuhkan ego kita, dan menyentuh kehidupan orang lain dengan kisah yang nyata. Sebagai orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang telah memperoleh belas kasihan Tuhan, nyatakanlah hidup kita sama seperti Yesus yang menjadikan kita teladan, agar kita saling mengasihi dimanapun kita berada. Amin. Terima kasih Bapa, karena Engkau tidak menjauh dari kami orang yang kotor dan dosa dan lemah ini, melainkan Engkau menjamah dan mentahirkan kami. Ajari kami agar kami penuh dengan kelembutan hati, memiliki belas kasihan seperti-Mu. Gerakan tangan kami untuk menolong mereka yang terpinggirkan dan yang membutuhkan jamanan kasih-Mu melalui hidup dan kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus menuntun kami melakukan yang seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami dalam istirahat kami di malam ini. Ampuni dosa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.